Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam deh. Bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi pertama Kak, saya mau memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi nama saya itu Alia Rifah Zafira dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin meminta kesediaan kakak untuk menjadi interviewee untuk pemenuhan tugas wawancara. Apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Nah, sebelum masuk ke topiknya Kak, ada baiknya kakak memperkenalkan nama terlebih dahulu, universitasnya juga, sekalian sama fakultasnya, gak apa-apa Kak? Ya, perkenalkan nama saya Halimah Intan, dipanggil Ai. Saya dari Universitas UIN Alak di Makassar dan Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya ingin meminta izin terlebih dahulu kepada kakak untuk men-take video proses wawancara kita dan merekam suara proses wawancara. Apakah boleh? Ya, boleh. Terima kasih Kak. Nah, masuk ke dalam tema. Jadi tema kita pada hari ini tuh yakni prokrastinasi yang akan kita bahas sekitar 45 menit lebih atau kurang sesuai dengan dari informasi yang ingin saya dapatkan. Jadi pertama-tama Kak, saya ingin bertanya, apakah kakak pernah mendengar apa itu prokrastinasi? Iya, Nah, benar. Pernah. menurut kakak definisi prokrastinasi itu seperti apa? Kalau dari pemahaman saya sih itu penundaan pekerjaan atau penundaan waktu. Nah, iya betul. Jadi kita akan membahas hal tersebut selama beberapa menit ke depan. Bagaimana kakak ini menilai waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik kakak? Dengan cara memaksimalkan waktu luang. Nah, maksudnya dalam hal bagaimana kakak menilai sebuah waktu untuk mengerjakan tugas. Kan beberapa orang tuh bilang kayak sebentar tuh masih lama. Maksudnya kayak bagaimana cara untuk melihat sebuah waktu itu seperti apa dalam mengerjakan tugas? Lebih tepatnya sih memiliki niat lebih terdahulu supaya pekerjaan itu bisa terlaksanakan. Ya, biar tidak terlalu kaku ya Kak ya. Jadi bagaimana menurut Kak itu, maksudnya kayak pernah Ki rasa di mana Ki kerja tugas itu kayak waktu singkat sekali? Adakah yang pernah kita rasa begitu? Iya, pernah. Lebih tepatnya sih kayak sudah Ya, kayak cepat sekali gitu. iya, Jadi, cepat. jadi kayak apa dirasa maksudnya kayak apa yang biasa kita lakukan sehingga kayak ini waktu tak habis sia-sia begitu. Nggak ada yang kita lakukan di dalamnya. Lebih spesifiknya itu saya sangat merasa kesal dengan kenapa sih terbuang-buang waktu gitu. Lebih menyalahkan diri sendiri karena selalu menunda. Jadi kayak lebih ke menyesal gitu. Iya. Maksudnya kayak kenapa kayak harus menyesal di akhir, sumpah kayak nggak ada juga yang dibikin di awalnya. Ya, karena itu sudah tertunda begitu, nggak bisa Jadi kayak niatnya nggak ada di. Oke. Nah, kapan Ki rasa diri tak misalnya saya prokrastinasi ini sering tak menunda tugas? Kapan, di mana waktu kayak merasa kayak seperti itu? Setelah dikerjakan gitu ya. Pada pekerjaan dan pendidikan tadi ya kayak sedikit melenceng. Jadi menurut tak itu lebih penting pendidikan dibanding pekerjaan. Nah, bagaimana seumpama ini pekerjaan tak kayak dituntut untuk kayak tidak boleh kau menyepelekan juga pekerjaanmu, apa yang kita tindaki pada saat itu? Kalau saya sih cari tak pekerjaan yang lain yang lebih bisa menerima. Iya, yang lebih menghargai kak begitu. Yang lebih bisa menerima kayak gitu yang seperti ini. Maksudnya kayak kita seorang karena pelajar. saya juga
kuliah sambil kerja tuh. Nah, iya. Jadi kuliah sambil kerja itu kita prioritaskan lebih ke kuliah, gitu Iya. pendidikannya. Karena pekerjaan itu apakah memang sampingan gitu menurut kita atau bagaimana? Kalau saya sampingan Ji. Kalau sampingan Ji karena itu juga untuk itu untuk biaya sehari-harianku kepake. Jadi itu mi kerja Kak. Maksudnya tidak harus sih untuk bekerja sebenarnya, cuma kayak ada lowong waktu begitu kita lakukan untuk tidak usah isi untuk bekerja begitu. Iya. Daripada pergi ke sembarang pergi ke rumahnya teman acara, lebih baik ada waktuku kan, waktu itu ada uang. Betul. Kalau kita hargai, kita ambil menghasilkan uang juga. Jadi lebih tepatnya itu. Jadi lebih kepada kayak pekerjaan mak dulu. Iya. Yang lain itu nanti gitu kan. Baik Kak. Jadi ini juga pekerjaan bukan dia merupakan salah satu hal yang buat melakukan prokrastinasi. Iya. Bukan Ji. Lebih untuk mengisi waktu lah. Tapi merasa terbebani kita dengan adanya ini pekerjaan pasca untuk kuliah ini. Enggak Ji, lebih ngisi waktu kosongku. Lebih ngisi waktu kosong Kak. Jadi enggak izin bebani untuk hal-hal yang seperti itu kan. Biasa ada orang bilang Kak, harus Kak kerja lagi, mana tugas lagi mau kerja. Pernah merasa seperti itu? Enggak Ji, lebih uang itu aku simpan tuh waktuku, ada untuk waktu belajar, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk kuliah. Jadi kita ekspresikan memang bilang waktu ini untuk kerja, waktu ini untuk kuliah. Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita utamakan di dua-duanya. Iya. Jadi tidak ada yang kita sepelekan, tapi bagaimana cara untuk memanage waktu. Iya. Menurut tak, bagaimana cara tak memanage waktu itu? Apakah lebih normal cara tak memanage waktu saat ini atau pas tak jadi maba? Lebih normal sih kurasa yang sekarang. Sekarang karena banyak kegiatan tak yang lain. Karena pas tak maba apakah ada kegiatan tak yang lain selain kuliah Kak? Nggak ada, lebih lama Kak kurasa tinggal di rumah main gadget. Gitu ya. Main itu saja yang terlalu dilakukan. Jadi tidak ada pemicu yang lain beda sama yang sekarang bagaimana cara untuk manage itu semuanya. Nah, memasuki untuk ranah supaya tidak terlalu bosan ke ranah asmara lah kita bilangnya. Nah, asmara menurut tak itu jangan disebut anunya, bilang saja asmara. Nah, asmara ini menurut tak salah satu pemicu juga kah atau tidak? Enggak ya, kalau saya tidak, itu lebih tepatnya orang lebih memotivasikan kuliah, sama-sama belajar, sama-sama ambil keuntungan di pasangan masing-masing gitu. Apa yang kita lihat dari sosoknya itu yang buat kayak harus kita juga bisa jadi dia. Apa yang memotivasi kita dengan memiliki orangnya bisa menimbulkan kayak semangat untuk mengerjakan tugas. Dia kuliah selalu kejar waktu tepat, baru kan dia itu penghafal, jadi ada biasa dalam diri kok bilang harus kok juga deh ikuti dia, muka juga menghafal begitu. Sama kan kalau ada tugasku biasa juga nak bantu Kak, jadi kadang saling membantu. Jadi kalau ada tugas tak. Jadi dengan ketekunannya itu yang buat dia termotivasi untuk mengerjakan semua tugas-tugas tadi. Iya, biasa saling membantu. Ya, jadi menurut tak bagaimana orang yang kayak punya asmara begitu tapi kayak doi kok mau dulu deh, jangan dulu tugasku. Pandangan tak menurut pandangan tak sebagai orang yang tidak melakukan hal tersebut kepada orang yang melakukan itu apa? Kayak buang-buang waktu sih begitu. Ada waktu untuk belajar, kenapa buat itu tuh yang kerja hal lain begitu, pergi landing
iya dan di luar. Padahal bukan hal yang harus dilakukan nih Kak. Jadi kayak bagaimana cara kita bisa manage waktu antara pendidikan, pekerjaan, dan kita asmara gitu deh. Untuk mengenai keluarga, apakah dirasa bilang sedikit nih waktu tak sama keluarga sekarang? Iya, aku rasa sedikit karena jarang gak ketemu orang tua juga, selalu pergi ke luar kota. Mungkin aku pikir wah ada anaknya belajar, jadi lebih percaya kak belajar. Jadi untuk kayak kayak gini jadi bilang berpendidikan dengan baik begitu. Nggak harus untuk diwanti-wanti untuk was-was lagi. Kayak 24 jam tanya kabar begitu. Enggak. Cuman kayak merasa hilang saja waktu tak untuk keluarga begitu. Baik. Jadi tidak ada faktor-faktor lain selain rasa malas tak untuk melakukan atau mengerjakan tugas. Tidak pernah jadi ada faktor dari, lebih tepatnya dari eksternal enggak sih, kayak dua aja faktor yang membuat prokrastinasi betul atau tidak? Kayak seumpama kayak gadget sama pertemanan, hanya itu gitu yang membuat kayak terdistrak. Karena dalam hubungan tidak ada aja pengaruhnya, tidak pernah kita pengaruh untuk tidak melakukan hal tersebut. Tidak pernah. Tidak. Untuk acara keluarga juga tidak pernah. Tidak. Karena ada biasa orang kayak acara keluarga pengantin sing baru misalnya ada tugas saya tunda dulu. Saya sih jarang kak pergi acara keluarga, lebih ke orang tua gitu, diwakili orang tua yang sering. Karena lebih fokuskan ke orang tua kok, di kuliah, belajar, kerja itu dibanding untuk melakukan acara-acara keluarga begitu. Ya kan biasa orang kayak diwajibkan harus kok datang, jadi kayak tunda lagi tugasnya tidak ada, jadi seperti itu untuk kayak bagian tugas tak. Pekerjaan tak juga tidak harus harus diambil saja santai begitu kalau pekerjaan. Nah menurut tak jurusan tak saat ini tuh kayak susah ya atau tidak? Lumayan susah gampang. Jadi menurut tak itu ini mengenai jurusan lagi Kak. Jurusan itu kan ada biasa kayak susah ya begitu, jadi kayak kadang orang menunda waktunya untuk kerjakan cepat. Itu menurut tak jurusan juga itu salah satu faktor kah untuk orang melakukan prokrastinasi ini? Tidak sih saya, kalau jurusan enggak. Baik Kak, mengenai pertanyaan selanjutnya ya. Jadi bagaimana cara tak untuk mengatasi kesenjangan antara niat sama action tak untuk melakukan atau mengerjakan tugas tersebut? Saya kalau niat ya memang langsung kerjakan untuk apa lagi mau tunda-tunda, langsung kerjakan tugas tak. Jadi kayak begitu cara untuk mengatasi kesenjangan itu. Iya, supaya tidak menunda untuk supaya tidak mundur waktu lagi, padahal kayak bisa selesai tapi ditunda lagi. Jadi ketika ada niat di situ kita langsung lakukan begitu. Iya, langsung bekerja supaya tidak banyak terambil waktu. Jadi bagaimana ketika itu niat sudah ada tapi ada saja terdistrak oleh sesuatu, kayak apa kira-kira kita katakan kepada seseorang yang kayak buat bilang nanti itu mau kerja harus memang enggak harus memang kerjakan kalau tidak tertunda lagi ke depannya. Jadi itu yang kita sampaikan kepada seseorang tersebut, jangan dulu penting ini. Iya, kerja misalnya dulu ini, padahal di situ baru niatnya memang ada. Kalau pekerjaan lain bisa jadi kerja lagi gitu. Iya betul. Nah kalau misalnya saya ingin bertanya secara umum ini bisa gitu? Iya bisa. Nah menurut saya itu faktor-faktor yang menjadi penyebab orang melakukan prokrastinasi itu apakah sebenarnya? Yang faktor-faktornya? Iya, faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan itu kira-kira apa? Selalu menunda waktu,
Kayak mengenai faktor-faktor tadi, apakah yang biasa menyebabkan orang itu melakukan prokras? Lebih ngaruhnya kan ke waktu bilang banyak di waktu kedepannya bisa jadi dilakukan dalam waktu baru lebih mengikuti kesenangannya sendiri daripada itu tugasnya yang kerjakan. Jadi kayak lebih ke kesenangan mau dulu kayak nanti pelah masih banyak Iya. di waktu. Lebih kasih elemen kan begitu waktu. Nah, dari beberapa faktor yang kita sebutkan itu tadi, adakah yang biasa Ki lakukan Ki? Atau bahkan sering? Iya pernah. Kapan itu? Bisa diceritakan Ki sedikit? Awal semester Nah, kayak masih maba gitu. ya. Kan disuruh kayak menghafal juz 30, tapi di sini kan dosenku bilang dosen pembimbingku tuh bilang harus menghafal begini juz 30 selama 1 bulan harus selesai, tapi saya itu lebih tepatnya kan 1 hari nih sudah mau hafal an-naba baru setengahnya, padahal bisa ku kerjakan pada waktu itu, tapi ku tunda-tunda terus gitu. Sama apa Ya. itu kita tunda? Karena lebih pekerjaan yang lain ku kerja, ada yang bisa ku bilang baca ini sedikit toh ada yang masuk, tapi lebih ku pentingan di pekerjaan lain kayak scroll TikTok. Oh, lebih. Jadi tingkatan distraktor yang tinggi tak itu ada di gadget. Jadi tidak terlalu aneh mengenai ajakan teman atau apa, itu lebih ke gadget biasa. ke gadget sih. Iya. Karena itu yang paling dekat di antara kita. Jadi kayak itu hari melakukan prokrastinasi karena seharusnya bisa juga hafal lebih banyak. Cuman karena kayak main hafal mak dulu deh. Si ada jawab tuh ke aneh segini. Itu kayak main-main waktu gitu. Jadi untuk faktor yang satunya tuh tidak pernah kayak kita rasakan. Iya. Yang kayak apa namanya? Bukan tidak menghargai, kayak lebih cocok dulu, kayak di samping kita tidak menghargai karena sesuatu yang kita senangi kita lakukan, makanya kita tidak hargai waktu. Seperti itu intinya. Nah, kayak menurut tak dampak negatif dari mengundur atau mengulur waktu untuk mengerjakan tugas itu apa? Dampak negatifnya itu nih kayak banyak bilang ajakan teman sama gadget. Dampak negatifnya kayak adakah rasa penyesalan setelah melakukan hal tersebut? Oh iya ada, biasa di akhir-akhir itu kalau mau kumpul tugas bilang kan keluar nih kayak nilai semester begitu toh, bilang terturun sekali nih nilaiku, mungkin dulu memang aku tunda-tunda waktu untuk lebih tepat lagi kumpul tugas toh, jadi rasa penyesalan dikit di akhir. Menjadi penyesalan. Bisa diceritakan hal yang membuat itu, misal kayak pada saat apa gitu, semester apa ke semester apa, semester ini semisal kayak dapat IPK segini, semester ini dapat IPK segini, jangan disebut IPK-nya, cuman kayak bilang pada saat semester itu IPK kok segini. Adakah pernah bisa diceritakan untuk kisah yang seperti itu? Iya bisa ya, dari semester 1, kedua, ketiga. Semester 1 itu bagus sekali nilaiku karena masih maba toh, baru masih aktif-aktifku kerja tugas, ada semangatku begitu. Nah, terus kau potong dulu Kak sebentar.
pas tak maba itu tinggi rasa motivasi tak untuk mengerjakan tugas itu karena apa? Karena memang di situ masih aktif-aktif tak bilang mau ke kuliah. Kayak dikejar memang waktu begitu. Apa pemikiran tak di situ pas tak maba kayak mengenai kuliah ini? Lebih senang begitu ya, bilang maba kayak ini ya harus kak lebih belajar deh karena harus kayak cepet-cepet lulus begitu. Itu pas maba. Pas maba kayak berpikir gitu, harus kak cepat-cepat kerja nih, nggak boleh kak dunia lanjutin biar cepat kak selesai. Terus lanjut ke semester 2 menurun Ki, karena udah tahu gara-gara teman mungkin sama kurang semangat dari motivasi dari keluarga begitu, ada juga problem jadi menurun Ki, kurang ada dorongan begitu, bilang harus kak kerja ini, berubah drastis Ki begitu, menurun Ki pas semester 2. Itu lebih dominan ke bagian problem keluarganya atau ke bagian pertemanan? Dua-duanya. Oh, impas begitu. Iya. Tiba-tiba ada terus masuk tugas ngestak. Iya. Jadi kayak nanti nggak bisa kak kerja ya begitu. Jadi di situ awal mula tak melakukan sebuah penundaan tugas. Iya. Jadi pasnya keluar nilai di semester 2 dan kita bandingkan untuk ke semester 1, apa kita rasakan di situ? Ya harus kalau lebih giat lagi, Tapi giat lagi belajar. Tapi di semester 3 sama aja, turun lagi. Turun kita menurun lagi. Mungkin ada memang problem dari situ, kan dari waktu sih lebih tepatnya masalah dosen gitu. Oh, antara dosen. Iya, karena dosen biasa tunda-tunda Ki waktunya untuk masuk, padahal kita yang sudah masuk dia keluar nih kayak nggak masuk begitu, kayak tunda Ki waktunya, bilang ada nunggu jadwalku begini, ada jadwalku, jadi biasa kasih Miki nih biasa tidak masuk Ki, baru dia ke di luar Ki, tunda Ki. Jadi itu pada saat itu dosen ada chatnya masuk bilang kita tunda dulu pelajaran hari ini, nanti minggu depan kita lanjut lagi. Nah di situ kita ada mahasiswa dalam kelas pada baru kabar Ki bilang ditunda. Jadi kita biasa sudah kayak masuk, dia tunda Ki, baru jangan kasih Ki nanti nilai semester itu rendah. Padahal bukan mau tak. Padahal bukan kemauan tak dari dia gitu, dosen biasa tunda waktu. Jadi biasa kita nasalahkan mahasiswa bilang ini kau itu tidak masuk jadi rendah nilaimu itu. Padahal bukan karena kita. Jadi biasa juga kayak mengajar jadi materi. Jadi materi yang seharusnya sudah masuk ditunda lagi karena dianya yang tidak masuk. Iya, jadi itu biasa bikin bimbang Ki, tambah kayak bikin malas Ki mahasiswa masuk di mata kuliahnya gitu, karena selalu tunda waktunya untuk belajar. Nah, pernah kita kak kayak merasa kayak bilang ya itu yang seperti tadi kayak bilang dosennya begini, biar dia juga setunda-tunda tugasnya. Pernah kita ada perasaan yang seperti itu? Enggak malahan harus lebih giat lagi daripada dia, supaya itu salah satu buktinya kalau kita sudah kerjakan di tepat waktu, padahal dia yang selalu menunda waktu. Jadi walaupun dia menunda waktu, kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang butuh, tetapi melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab. Gitu. Jadi menurut perilaku dosen yang seperti itu merupakan salah satu pemicu agar orang itu melakukan prokrastinasi atau tidak?
Iya, salah satu pemicu lah, karena kadang banyak mahasiswa yang protes, demo tentang ini. Dosen bilang bukan mahasiswanya yang bermasalah, tapi dosennya yang bermasalah, karena dia selalu menunda waktu dengan lebih mementingkan pekerjaan yang lain tuh di luar, daripada dia pergi mengajar mahasiswa di dalam. Jadi itu yang sering menjadi pemicunya. Iya. Adakah beberapa teman tak yang pernah cerita di kita bilang, kamu jadi dulu kerja tugasnya nih dosen karena fakbol jarang yang masuk atau gimana? Ada, salah satunya ada. Bagaimana kita tanggapi itu kalau misalnya bilang begitu? Kalau dari kutanya dia ke nasihati, bilang jangan mau biar nih dia mau bagaimana sama kita, tapi jangan kasih begitu ya. Karena cukup dia mau cukup kita mau contoh baiknya, dia contoh buruknya. Nggak usah diikuti dia yang jeleknya. Iya. Kayak jadi nggak semata-mata sering melakukan prokrastinasi, tapi sering juga menasihati yang orang selalu melakukan prokrastinasi begitu. Jadi nah, mengenai semester per semester kan tadi baru di bagian semester 3. Apakah pas semester 4 itu ada perubahan yang kita rasakan? Iya, ada perubahan, lebih meningkat lagi nilai IPK-nya dibanding semester 3. Nah, apa yang menjadi pemicu tak pas tak kayak meningkat ke lagi? Kan dari maba itu meningkat karena kayak baru masuk, jadi lagi membaranya menjadi seorang mahasiswa kan. Nah, semester 2 itu sudah menurun gara-gara beberapa problem. Lanjut ke semester 3 dengan beberapa distrakan yang kayak lebih tinggi lagi, seperti gadget yang semakin parah sekarang namanya pengaruhnya untuk bagian akademik. Nah, apa yang membuat Ki bisa bangkit lagi dari keterpurukan 2 semester itu menjadi seseorang yang meningkat lagi prestasinya di semester 4? Kalau saya harus lebih aktif sama jangan terlambat masuk kelas, harus lebih giat belajar. Itu yang kita lakukan selama semester 4 itu. Iya. Apa yang kita lihat, motivasi apa yang kita lihat sehingga mungkin melakukan hal tersebut? Maksudnya? Kayak apa yang memotivasi Ki untuk melakukan hal itu kembali? Motivasi. Ya. Lihat di sekitarku sih, teman-temanku kuliah tambah rajin dapat lebih tinggi nilai IPK, jadi harus lebih giat daripada dia. Jadi kita jadikan orang-orang yang rajin itu sebagai acuan untuk menjadi seorang yang lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas. Jadi tidak pernah kita lihat teman-teman sebagai seorang saingan begitu. Tidak, dalam pendidikan, karena sama-sama belajar jika itu harus sama-sama jika mencari ilmu juga. Tidak pernah jika anggap orang lain itu sebagai saingan. Tidak, lebih tepatnya aku anggap keluarga dalam satu kelas. Ya, jadi itu yang memotivasi. Temanku saja bisa, masa saya tidak bisa? Apakah itu yang ada di dalam pikiran atau? Iya, kayak begitu. Itu yang memicu kayak ya harus giat belajar, masa mereka giat saya tidak. Iya, harus lebih giat lagi supaya dapat lebih tinggi lagi IPK. Dan itu terbukti pada semester 4. Iya, terbukti. Jadi apa kira-kira yang menjadi semangat untuk di semester 5 ini untuk lebih giat lagi? Harus lagi lebih giat dengan cara untuk mengimbangi waktu tak dalam ini pekerjaan tak kan kerja kayak sekarang tuh part time lah, bisa dikatakan part time karena sore kita. Nah, kira-kira dengan pekerjaan tak seperti ini, bagaimana cara tak lagi lebih manage waktu tak untuk mengerjakan tugas tak? Kalau saya lebih utamakan tugasku, lebih dahulukan gitu, aku kerjakan tengah malam toh tugasku, jadi besok pagi
pergi ke kuliah ya sisa aku kumpul money sama aku presentasikan Ki. Jadi seumpama begini Kak, kalau bisa kita kasih pilihan mengenai pendidikan dan pekerjaan yang kita lakukan sekarang, kita lebih prioritaskan yang mana? Kalau saya pendidikan, karena pendidikan sekali juga dapat Ki. Kalau pekerjaan bisa jadi beribu-ribu pergi melamar pekerjaan. Tapi bagaimana pandangan tak dengan quotes yang bilang untuk menuntut ilmu itu tidak harus melihat umur? Iya, harus memang. Menurut tak itu seperti apa di dalam diri kita, Mbak? Menurut tak kayak enggak begitu Kak saya, maksudnya kayak selagi ada waktu begitu kan kita? Iya, selagi masih ada waktu di masa muda nikmati memang pendidikan supaya itu jadi bekal di umur tua nanti sebelum berkeluarga toh masing-masing. Harus kayak lebih sesuaikan waktu tak untuk belajar sama untuk nanti untuk masa depan nanti. Ya. Bagaimana untuk pendidikan dan keluarga, apakah memang pentingkah orang sebagai orang yang mau berkeluarga itu pentingkah untuk berpendidikan menurut tak? Kalau saya penting, karena siapa mau bimbing anak tak tahu nanti. Karena kita ada salah guru pertama untuk anak kita, madrasah pertama untuk anak kita, jadi harus jadi orang yang berpendidikan. Tapi ya balik kembali kepada pekerjaan dan pendidikan tadi ya Kak, yang sedikit melenceng. Jadi menurut tak itu lebih penting pendidikan dibanding pekerjaan. Nah bagaimana seumpama ini pekerjaan tak kayak dituntut untuk kayak tidak boleh kau menyepelekan juga pekerjaanmu, apa yang kita tindaki pada saat itu? Kalau saya sih cari tak pekerjaan yang lain yang lebih bisa menerima. Iya, yang lebih menghargai Kak begitu. Yang lebih bisa menerima kayak gitu yang seperti ini. Maksudnya kayak kita seorang karena pelajar. saya juga kuliah sambil kerja tuh. Nah, iya. Jadi kuliah sambil kerja itu kita prioritaskan lebih ke kuliah gitu pendidikannya. Karena pekerjaan itu apakah memang sampingan gitu menurut kita atau bagaimana? Kalau saya sampingan karena itu juga untuk untuk biaya sehari-harianku aku pakai, jadi itu kerja Kak. Maksudnya tidak harus untuk bekerja sebenarnya, cuma kayak ada lowong waktu begitu kita lakukan untuk tidak usah isi untuk bekerja begitu. Daripada pergi ke sembarang pergi ke rumahnya teman acara, lebih baik ada waktuku, kan waktu itu ada uang. Betul. Kalau kita hargai, kita ambil, menghasilkan uang juga. Jadi lebih tepatnya itu. Jadi lebih kayak pekerjaan mak dulu. Iya. Mulai itu nanti gitu kan. Ya, jadi ini juga pekerjaan bukan cuma merupakan salah satu hal yang buat melakukan prokrastinasi. Iya. Bukan lebih untuk mengisi waktu lah. Tapi merasa terbebani kita dengan adanya ini pekerjaan pasca untuk kuliah ini? Enggak sih, lebih mengisi waktu kosongku. Lebih mengisi waktu kosong Kak. Jadi enggak izin bebani untuk hal-hal yang seperti itu kan. Biasa ada orang bilang harus gak kerja lagi, mana tugas lagi mau kerja. Pernah merasa seperti itu? Enggak sih, lebih uang itu aku simpan di waktuku, ada untuk waktu belajar, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk kuliah. Jadi kita ekspresikan memang bilang waktu ini untuk kerja, waktu ini untuk kuliah. Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita utamakan di dua-duanya. Iya. Jadi tidak ada yang kita sepelekan, tapi bagaimana cara untuk memanage waktu. Menurut tak, bagaimana cara tak memanage waktu? Apakah lebih normal cara tak memanage waktu saat ini atau pas tak jadi maba? Lebih normal aku rasa yang sekarang.
Sekarang karena Iya, banyak nih daripada kegiatan tak yang lain. Mm-mm. Karena pas sama Mbak, apakah ada kegiatan tak yang lain selain kuliah kan? Nggak ada, lebih lama kak kurasa tinggal di rumah main gadget. Gitu ya. Mm-mm. Nah itu saja yang Iya. terlalu dilakukan. Jadi tidak ada pemicu yang lain beda sama yang sekarang bagaimana cara untuk manage itu semuanya. Mm-mm. Nah memasuki untuk ranah supaya tidak terlalu bosan ke ranah asmara lah kita bilangnya. Nah asmara menurut tak itu jangan disebut anunya, bilang saja asmara. Nah asmara ini menurut tak salah satu pemicu juga atau tidak? Enggak ya, kalau saya tidak, itu lebih tepatnya nada orang lebih memotivasikan kuliah, sama-sama belajar, sama-sama ambil keuntungan Di pasangan masing-masing begitu. Apa yang kita lihat dari sosoknya itu yang buat kayak harus kayak juga bisa jadi dia. Apa yang memotivasi dengan dilihat di orangnya bisa menimbulkan kayak semangat untuk mengerjakan tugas. Dia kuliah selalu kejar waktu tepat, baru kan dia itu penghafal, jadi ada biasa dalam diri kok bilang harus kok juga deh ikuti dia, muka juga menghafal begitu. Sama kan kalau ada tugasku biasa juga nak bantu kak, jadi kadang saling membantu jadi kalau ada ada tugas tak. Jadi dengan ketekunannya itu yang buat dia termotivasi untuk mengerjakan semua tugas-tugas tak begitu. Iya, biasa saling membantu. Ya, jadi menurut tak bagaimana orang yang kayak punya asmara begitu tapi kayak doi kok mau dulu deh, jangan dulu tugasku. Pandangan tak menurut pandangan tak sebagai orang yang tidak melakukan hal tersebut kepada orang yang melakukan itu apa? Kayak buang-buang waktu sih begitu. Ada waktu untuk belajar, kenapa buat itu tuh yang kerja hal lain begitu, pergi landing di luar. Padahal bukan hal yang harus dilakukan nih kak. Jadi kayak bagaimana cara tak bisa manage waktu antara pendidikan, pekerjaan, dan kita asmara gitu deh. Untuk mengenai keluarga, apakah dirasa bilang sedikit nih waktu tak sama keluarga sekarang? Iya, aku rasa sedikit karena jarang ketemu orang tua juga, selalu pergi ke luar kota. Mungkin aku pikir ada anaknya belajar, jadi lebih percaya kak belajar. Jadi untuk kayak kayak gini sih bilang berpendidikan dengan baik begitu. Nggak harus untuk diwanti-wanti untuk was-was lagi. Kayak 24 jam tanya kabar begitu. Enggak. Cuma kayak merasa hilang saja waktu tak untuk keluarga begitu. Baik. Jadi tidak ada faktor-faktor lain selain rasa malas tak untuk melakukan atau mengerjakan tugas. Tidak pernah jadi ada faktor dari, lebih tepatnya dari eksternal enggak sih, kayak dua faktor yang membuat prokrastinasi sebetulnya kayak seumpama kayak gadget sih sama pertemanan. Hanya itu gitu yang membuat kayak terdistrak. Karena dalam hubungan tidak ada pengaruhnya, tidak pernah kita pengaruhi untuk tidak melakukan hal tersebut. Tidak pernah. Tidak. Untuk acara keluarga juga tidak pernah. Tidak. Karena ada biasa orang kayak acara keluarga pengantin sih, baru misalnya ada tugas saya tunda dulu. Saya sih jarang kak pilih acara keluarga, lebih ke orang tua gitu, diwakili orang tua yang sering. Karena lebih fokuskan ke orang tua kok di kuliah, belajar, kerja itu dibanding untuk melakukan acara-acara keluarga begitu. Ya kan biasa orang kayak diwajibkan harus kalau datang, jadi kayak tunggal lagi tugasnya tidak ada, jadi seperti itu untuk kayak bagian tugas kak. Pekerjaan tadi juga tidak harus
Tidak harus diambil saja santai begitu kalau pekerjaan. Nah, menurut tak jurusan tak saat ini tuh kayak susah ya atau tidak? Lumayan susah gampang. Sudah. Jadi menurut tak itu ini mengenai jurusan lagi juga. Jurusan itu kan ada yang biasa kayak susah ya begitu, jadi kayak kadang orang menunda waktunya untuk kerjakan cepat. Itu menurut tak jurusan juga itu salah satu faktor kah untuk orang melakukan prokrastinasi ini? Tidak sih saya, kalau jurusan enggak, kalau sejarah tidak, lebih tepatnya dia penelitian, cari kayak apa, cari sumber-sumber sejarah, lebih ke apa, lebih kayak untuk bersejarah, penelitian itu aja. Jadi tak pernah aja ada anda tak bilang gara-gara prodi ini kau ambil jadi kayak kutun dari tugas, tidak pernah gitu. Tidak. Tapi ada kakak kemungkinan misalnya seseorang melakukan hal tersebut, bukan kita, kayak orang lain gitu. Ada, pasti ada. Bisa jadi dia karena susahnya atau merasa linjur kayak begitu, bukan kayak ada di dalam dirinya itu ya apa namanya jurusannya. Jadi jurusan tak ini dirasa diri tak mereka, maksudnya kayak diri tak yang sebenarnya bilang ini yang memang aku mau. Iya, kayak aku dapat nih jati diriku sebagian di sejarah ini. Tapi tidak ada keinginan tuh untuk kayak, tapi masih salah aja, iya masih ada yang mau ke jurusan begitu. Ada biasa, tapi masih awal-awal begitu kan, awal-awal semester itu dikira salah jurusan tapi ternyata ada bagusnya juga, mungkin karena terbiasa gitu. Jadi tidak pernah jadi beralasan bahwa nanti aku kerja karena bukan juga jurusan yang aku mau. Jadi ini jurusan yang kita inginkan memang tuh, bukan dari requestan orang tua atau requestan orang lain atau ikut-ikutan orang lain, tidak gitu. Dari diri tak memang sendiri. Jadi itu yang memicu juga motivasi tak untuk tekun dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Iya, karena saya kan suka membaca, jadi mungkin aku pilih nih jurusan ya, masuki ya, aku pilih nih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya kan sebelum ini pernah tadi ngobrol ya mengenai hobi. Nah, hobi tak itu kan menggambar. Apakah tidak dirasa bilang mau saya arsitek kak gitu? Arsitek, aku pikir-pikir lagi ya, enggak. Karena belum rezeki memang. Tapi memang ada keinginan tak dulu untuk arsitek. Ada memang. Cuman tidak ada alasan tak karena bilang saya pilih dulu saya mau arsitek, cuman saya tidak dapat, jadi saya dapatnya SKI, makanya turun kianuku nilaiku di bagian ini. Jurusan tidak pernah bukan salah satu alasan turunnya tak IPK tak. Bukan. Jadi alasannya itu cuman berada di bagian permasalahan sehari-hari sih. Iya, permasalahan sehari-hari sama teman, sama keluarga begitu. Nah, adakah pesan-pesan tak untuk orang-orang yang kayak selalu melakukan prokrastinasi agar tidak melakukan lagi prokrastinasi tersebut? Ada. Kalau saya itu kalau memang mau sukses, mau belajar memang giat, mau kuliah, jangan tunda-tunda waktu, karena waktu itu sangat berharga. Selain itu kak masih ada? Itu sih. Itu jadi pesan-pesan untuk orang-orang yang selalu melakukan prokrastinasi. Jadi kayak tidak seharusnya untuk melakukan prokrastinasi ketika memang ada niat, langsung melakukan saja, karena kapan ditunda tidak bakalan terjadi nilai itu pekerjaan. Nah, apa sebutkan nih satu kalimat yang buat kita motivasi untuk tidak lagi melakukan prokrastinasi. Itu
kata-kataku motivasi. Motivasi yang buat kita motivasi untuk melakukan. Itu Mi yang pertama aku bilang, waktu itu adalah uang. Anggap itu waktu adalah emas, anggap itu waktu adalah dolar. Jadi jangan sia-siakan uang sama dolar sama emas. Jadi itu yang buat kayak tinggi motivasi kita untuk tidak membuang-buang hal tersebut, karena itu yang paling berharga ya. Waktu itu adalah uang. Jadi ceritanya ini dari beberapa kesimpulan yang sudah saya dengar tadi dari cerita kita itu tidak, awalnya sebagai mahasiswa tidak melakukan prokrastinasi, masuk semester 2 menurun, semester 3 menurun, semester 4 bangkit lagi karena adanya motivasi-motivasi yang ada di dalam hidup tak, yang sempat hilang di 2 semester yang lalu. Apakah benar seperti itu Kak? Ya. Dan kita mencoba untuk meningkatkan lebih lagi di semester 5 ini. Apakah seperti itu? Tapi ada progress tak untuk hal itu? Ada Mi, pasti. Dan sudah terjalankan? Iya. Baik. Jadi kayak terbebas Miki, ini kayak bisa Miki lepas jaya dari prokrastinasi itu. Iya, insya Allah. Baik Kak, terima kasih atas beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya dan beberapa jawabannya, informasi-informasi yang kita kasih. Terima kasih. Dan semoga dapat dipertemukan kembali. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sekian dari saya dulu Kak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.